Pemirsa, Anda masih dalam Zoom with Primus dengan topik ekonomi syariah menggeliat. Kita masih melanjutkan penjelasan dari Pak Abdullah Firman Wibowo. Silakan lanjutkan Pak, tadi baru mulai satu poin. Baik, ya. Baik Pak Primus. Ya. Tadi sudah kami sampaikan mengenai potensi dari industri syariah. Maka tadi saya sampaikan tentu untuk mengoptimalkan potensi yang ada ini perlu adanya driving factors. Driving factors ini ada beberapa hal, banyak sebetulnya, tapi saya coba untuk sarikan. Yang pertama adalah masalah capability. Capability itu tentu menyangkut banyak hal, capability IT, jaringan, SDM, networking. Tapi yang mau saya coba stress on adalah pada capability modal. Nah, di perbankan syariah ini rata-rata masuk di buku 2. Di buku 3 ada tempatnya Pak Tony tadi, itu buku 3. Kami pun baru masuk buku 3 di bulan Maret. Yang lainnya mungkin baru menyusul buku 3. Sementara dibandingkan dengan konvensional mereka sudah banyak yang di buku 4. Nah, kenapa saya sampaikan di sini perlu adalah penguatan capability, karena besarnya modal ini akan berpengaruh kepada kemampuan bank ini untuk menggarap potensi bisnis yang ada. Karena adanya batas maksimum kecukupan modal yang harus dipenuhi. Apalagi berhubungan dengan pihak-pihak internasional, tentu klasifikasi bank berdasarkan modal menjadi syarat utama. Kemudian yang kedua adalah faktor inovasi berbasis digital. Karena pertumbuhan ke depan kiranya tidak menggunakan cara-cara konvensional, tapi menggunakan produk dan layanan berbasis digital. Nah, alhamdulillah kami ini di Bank Syariah itu tidak ketinggalan lah. Kita banyak melakukan inovasi-inovasi terutama pada produk-produk berbasis digital. Apakah itu uang elektronik gitu ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi adalah masalah minat masyarakat atau awareness of society. Nah, kalau kita lihat minat masyarakat itu sebetulnya berpengaruh kepada apa yang terjadi saat ini. Masyarakat memiliki giroh untuk menggunakan produk-produk halal. Halal tourism, halal fashion, halal lifestyle, halal food itu adalah merupakan minat masyarakat. Bahkan tidak itu Pak Primus. Beberapa daerah pun melakukan konversi dari bank yang konvensional menjadi bank syariah, seperti contohnya di Aceh, di NTB, dan di Nagari ya, di Padang. Ini menunjukkan adanya gairah dari masyarakat berdasarkan tuntutan dari masyarakat untuk menggunakan produk syariah. Kemudian yang berikutnya adalah masalah sinergi, kolaborasi. Kami ini kebanyakan merupakan anak perusahaan dari Bank Induk, di mana Bank Induk itu memiliki jaringan yang lebih luas. Kami bisa menggunakan jaringan tersebut untuk memasarkan produk-produk syariah. Ini adalah merupakan berkah sinergi. Dan ini diatur oleh PUJK nomor 28. Kita bisa melakukan sinergi seperti halnya yang dilakukan oleh Induk. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, Pak Primus, adalah policy booster. Di negara-negara yang maju, maka dukungan pemerintah ini sangat menentukan sekali. Dukungan regulator juga sangat penting sekali, di samping tentu pelaku bisnis dan masyarakat. Nah, kami melihat bahwa dukungannya sangat luar biasa, terutama dengan dibentukannya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, yang langsung diketuai oleh Presiden sama Pak Wapres. Dan ini tentu merupakan mitra yang sangat positif dan memberikan dukungan yang sangat signifikan kepada kami pelaku, karena di dalam KNE ya, KNEX itu dibuat yang disebut dengan Master Plan Ekonomi Syariah. Bahkan ke depan ingin menjadi pusat keuangan ekonomi syariah dunia. Tentu kita harus menyiapkan diri ini dari beberapa hal yang tentu akan berpengaruh kepada capability. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi sudah disinggung oleh Pak Tony, yaitu di dalam perbankan syariah itu memang ada 2 kegiatan besarannya. Yang pertama adalah commercial financing, yang kedua adalah
social financing. Kalau commercial financing tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony secara panjang lebar. Nah, kami melihat bahwa potensi social financing ini sangat besar sekali. Yang sumbernya berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bisa dibayangkan, kalau sejak dini para milenial ini sudah berwakaf. Dan wakafnya melalui digital. Setiap belanja dan kembalian langsung masuk wakaf. Potensi wakaf ini juga ribuan triliun kalau kita hitungan secara teknis gitu. Tinggal masalahnya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sama-sama kita membangun industri syariah ke depan. Jadi kira-kira seperti itu kalau kami melihat bahwa dengan potensi yang ada tentu didorong oleh beberapa faktor tadi yang saya sampaikan dan tentu dengan komitmen dari kami semua ini, kita semua untuk terus istiqomah membangun arus ekonomi baru, itu istilahnya Pak Wapres, menuju pusat ekonomi syariah dunia. Baik. Demikian Pak. Terima Primus, kasih. Dari kami, terima kasih. Terbentuk Silakan, istiqomah non-stop, berlanjut terus. Begitu Pak Firman. Sekarang kita mendengar Pak Fahmi Subandi dari PT BRI Syariah, TBK ya, satu-satunya Bank Syariah sudah TBK. Silakan Pak Fahmi. Belum unmute Pak. Belum unmute. Belum dengar suaranya? Unmute dulu, ditekan dulu Pak, yang merahnya. Yes, sudah. Terima kasih Pak Primus, Pak Tony, Pak Firman. Ya. Tadi Pak Tony sudah menceritakan tentang gambaran industri syariah, keuangan syariah seperti apa. Pak Firman menyampaikan potensi. Nah, rupanya BRI Syariah ini salah satu yang menikmati dua-duanya. Karena sekurang Juni ini kinerja kita tumbuh cukup bagus. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai gitu kira-kira Pak Primus. Ya. Nah, memang seperti yang disampaikan Pak Firman juga banyak faktor yang mendorong industri syariah itu tetap tumbuh dengan baik. Salah satunya tadi disebut Pak Firman terkait kebijakan lah antara lain. Karena di tahun 2016 ada perpres yang mengatur tentang KNKS. Kemudian di 2020 KNKS ini seperti tadi Pak Firman sampaikan berubah menjadi KNEKS. Kalau kita lihat keduanya berbeda karena dulu waktu KNKS itu hanya fokus kepada keuangan syariah. Nah, setelah kita lihat di KNEKS fokusnya tidak hanya keuangan syariah, termasuk mengembangkan industri halal seperti yang disebut oleh Pak Firman. Artinya apa? Bahwa keuangan itu tidak bisa jalan sendiri kalau ekosistemnya juga tidak tumbuh. Nah, dengan KNEKS mudah-mudahan memang nanti bisa tumbuh bersama. Sektor keuangan bisa tumbuh, sektor realnya bisa tumbuh, sehingga dua-duanya bisa bertumbuh dengan baik. Termasuk yang disebut juga tadi yang terkait dengan dana-dana sosial. Apakah itu zakat, apakah itu infak dan sedekah. Nah itu 4 hal yang dicakup di KNEKS, saya rasa itu menjadi bekal yang cukup bagus untuk tumbuhnya perbankan syariah dan industri keuangan syariah di kemudian hari. Yang lainnya lagi juga beberapa waktu yang lalu Kementerian Perekonomian juga menginisiasi sinergi untuk mencanangkan ekonomi yang berbasis kepada pesantren. Nah ini juga menjadi grassroots yang bagus untuk terus menumbuhkan dari industri yang kecil, UMKM dan lain sebagainya. Tadi Pak Firman juga nyebut sampai ke komersial. Nah dengan demikian industri tumbuh, kelanjutannya perbankan juga akan tumbuh. Nah, kembali kalau kita sampaikan, karena BRI Syariah ini sudah go public, saya lihat juga bahwa emiten yang syariah ini dari tahun ke tahun selalu tumbuh. Karena di tahun yang lalu, emiten syariah itu ada di 420 sekian. Nah, tahun ini, tahun 2020 sudah tumbuh menjadi 444, artinya di sektor perbankan tumbuh, di pasar modal tumbuh, dan pemerintah pun sekarang sudah mendanai beberapa proyeknya dengan dana-dana yang syariah, dengan adanya sukuk dan lain sebagainya. Dengan demikian mudah-mudahan memang ekonomi syariah ini terus akan bertumbuh dengan baik di kemudian hari karena sudah difasilitasi oleh beberapa kebijakan. Tinggal kita memanfaatkan potensinya. Karena tadi disebut juga bahwa kita di Indonesia ini merupakan penduduk muslim yang banyak dan itu menjadi potensi yang sangat bagus untuk tumbuhnya perekonomian syariah di kemudian hari. Barangkali itu Pak Primus. Iya. Terima kasih Pak Fahmi. Kita sekarang mau mendengar Pak Banjar Surya Indrastomo, PhD
dari Universitas Indonesia. Silakan Pak Banjar. Iya. Terima kasih. Mungkin mau share. Pak Banjaran, silakan Pak. Ya, baik. Saya mau share screen sebentar. Iya, silakan. Oke, terima kasih Pak Primus. Terima kasih juga paparan disampaikan oleh Pak Tony, Pak Fahmi dan Pak Dirut Beni Syariah tadi. Sebenarnya tadi yang berusaha untuk dibicarakan itu adalah bagaimana perbankan syariah itu menjadi sebuah motor dan motor dari pertumbuhan itu sendiri. Tapi ada baiknya kita coba melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Nah, di sini saya coba tampilkan pada gambar pertama ini adalah nilai dan pangsa pasar keuangan syariah dunia. Dapat dilihat bahwa total aset keuangan syariah itu mencapai 2,4 triliun US dollar, di mana di sini kontribusi dari kawasan Southeast Asia atau kawasan ASEAN itu sendiri itu menyumbang total 573,5 triliun dolar yang dimana di situ billion dollar di mana itu berkontribusi terhadap market share keuangan syariah dunia. Di situ 3,5%. Dari komposisi tersebut, dominasi dari kontribusi terhadap aset keuangan syariah itu masih dimotori oleh perbankan, di mana sektor perbankan itu mencakup dari 72,4% aset dari keuangan syariah dunia. Nah, ini sangat penting bahwa untuk melihat tadi kan kita berbicara mengenai penetrasi keuangan syariah itu sendiri masih banyak potensi. Nah, kalau dibandingkan dari negara lain yang dimana penduduknya mayoritas Muslim, Indonesia sebagai the most populous, pasarnya masih jauh di bawah Iran, Sudan, Saudi Arabia, even Malaysia sekalipun. Di situ ada Palestina, Bahrain. Ini kan menjadi sebuah catatan tersendiri bagaimana bisa ada disproporsi antara market share dan jumlah populasi itu sendiri. Nah, kalau kita coba menilik ke gambar 4 di sini tentang total aset keuangan syariah Indonesia per Juni 2020 itu tercatat mencapai 1.608,5 triliun, di mana di situ masih didominasi oleh di situ mengakumulasi sebanyak 9,63% dari market share keuangan itu sendiri. Nah, yang patut menjadi catatan di sini sebenarnya adalah dua hal ini. Di mana kita melihat kalau dilihat dari struktur aset keuangan syariah, di situ kan disebutkan bahwa market share-nya 9,63. Tapi in term of market share dari perbankan syariah itu sendiri, itu angka sekitar 6,18% per Juni 2020. Ini jauh di bawah penetrasi dari pasar modal syariah itu sendiri, di mana cakupan dari market share-nya sudah sampai 17,72%. Mungkin kalau kita mengaca kepada hal yang positif itu sendiri, kita bisa melihat bahwa ini merupakan tanda bahwa Indonesian Islamic Finance itu lebih futuristik, karena di mana market share pasar modal itu lebih besar, itu menandakan bahwa sebuah masyarakat yang lebih investment oriented daripada saving oriented. Tapi yang patut kita sadari bahwa kalau kita membayangkan industri keuangan itu sendiri, kita itu harus membayangkan seperti industri keuangan syariah Indonesia itu seperti sebuah mobil LCGC yang sedang naik tanjakan, di mana mesinnya itu adalah bank syariah, dan kalau misalnya mobil itu diisi 7 penumpang untuk terus menanjak atau untuk terus mencapai titik-titik tinggi itu, relatif lebih kecil, itu akan mengalami hambatan itu sendiri. Dan memang secara pertumbuhan kita tidak dapat memungkiri year on year-nya, di mana pertumbuhan DPK itu cukup tinggi 8,99, pertumbuhan aset pun di angka 9,22%,
dan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan itu sudah 10-13%. Tapi di sini kita melihat bahwa di mana kita membutuhkan sebuah engine of growth yang lebih besar lagi untuk memastikan bahwa ada apa yang terrefleksikan dalam market share itu adalah bagian dari proporsi penduduk Muslim Indonesia. Jadi di sini saya melihat bahwa penting untuk seperti yang disebutkan oleh Pak Abdul Rahman tadi di BNI Syariah, di mana harus ada strategi inorganik selain strategi organik, karena selama ini industri keuangan syariah Indonesia itu tumbuh secara rumput. Nah, pertumbuhan bottom up itu sih dari aset maupun institusi yang berkembang itu sangat baik, tetapi untuk tahapan-tahapan tertentu itu ada permasalahan struktural yang tidak bisa dilewati. Mungkin kita kalau mau mengingat bahwa industri keuangan syariah, industri perbankan syariah itu sempat masuk ke yang namanya 5% market share trap, di mana bertahun-tahun itu terjebak di market share 5%. Dan salah satu terobosan yang terjadi untuk melewati trap itu adalah melalui pertumbuhan inorganik dengan konversi, contohnya konversi Bank Aceh dan mungkin Bank NTB itu sendiri. Nah, harapan ke depannya mungkin di sini juga bisa dilihat bahwa perlu pertumbuhan inorganik, terutama misalnya isu merger itu sendiri. Ini isu merger bank usaha syariah, bank umum syariah milik BUMN ini kan sudah bergulir, dan saya harapkan itu akan terus berlangsung, karena yang aliran deras dari pertumbuhan ini dibutuhkan mesin yang sangat kuat itu sendiri, dan dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar dengan permodalan lebih kuat, tidak dimungkiri bahwa itu akan memberikan ruang lebih untuk bisa melakukan penetrasi ataupun bisa menjadi sebuah bank jangkar yang dimana kita memiliki network yang lebih luas dan tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi go global. Nah, baik, Pak. Yang mungkin yang sedikit mau dibahas pada hari ini adalah pertumbuhan market share dan aset pembiayaan yang disasarkan dan DPK Global Perbankan Syariah itu tetap solid di tengah COVID-19 ini. Pertanyaannya, bagaimana keuangan syariah dapat lebih solid, fleksibel, dan berkelanjutan? Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Tony, Pak Fahmi, Pak Abdul Rahman itu, di mana di situ ada proses yang berkeadilan. Nah, kalau dari sisi akademisi sendiri melihat bahwa filter syariah ini menjawab kebutuhan perbankan syariah dengan menawarkan solusi perbankan syariah yang lebih Halo Pak Banjaran. Halo. Iya. Pemirsa, kita masih ada masalah dengan koneksi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.